ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Karena dengan kita bertakwa, maka berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Berkata Umar, asyukru lillah huwa taqwahu subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah azza wa jal adalah dengan selalu meninggalkan seluruh larangannya dan melaksanakan setiap perintahnya dengan dasar ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal telah menetapkan tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Kenapa hanya ibadah? Kenapa ibadah dan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah azza wa jal, yang merupakan tujuan hidup kita di dunia? Karena dengan tauhid, karena hanya tauhid yang akan menjadi bekal akhirat kita. Semua yang tidak sejalan dengan tauhid, semua yang tidak bernuansa ibadah, maka tidak akan pernah kita bawa di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud firman Allah Jalla wa ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut, ay liwahidun, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda para jamaah sekalian, ternyata di ibadah itulah yang disebut oleh Allah dengan zikir letak kebahagiaan kita. Tidak usah kita repot-repot, tidak usah kita berusaha payah mencari kebahagiaan dan ketentraman batin. Allah sudah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati ini akan bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan adalah bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Nikmat di sini bukan hanya nikmat lahiriah, tapi juga nikmat batin. Nikmat di sini kata ulama bukan hanya nikmat dunia, termasuk juga nikmat akhirat. La azidannakum
Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, tidak pandai bersyukur, maka azab dunia dan akhirat akan menanti kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tujuan kita. Takwa adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentadaburi Al-Qur'an, menghayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ibadah, zikir, syukur, takwa terkumpul pada satu titik. Apa itu? Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surah At-Talaq ayat terakhir. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis langit, dan juga bumi pun demikian. Yatanazzalul amru bainahun, di antara langit dan bumi Allah turunkan wahyu. Untuk apa Allah menurunkan wahyu kepada kita dari langit ke bumi? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengenal Allah. Agar kalian mengenal Allah Jalla wa Ala. Siapa Allah? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allahu khalaqal khalqa liya'rifuhu wa liya'budu. Allah menciptakan makhluk agar makhluk mengenal Allah Jalla wa Ala dan beribadah kepadanya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan, akhbara ta'ala annahu khalaqal khalqa minas samawati as-sab' wa man fihinna wal ardina as-sab' wa man fihin wa ma bainahun wa anzala al-amra wa syara'i' wal ahkam ad-diniyah allati awha ila rusulihi litadhkiril ibad wa wa'dhihim. Allah menghabarkan melalui ayat tersebut, Allah menciptakan seluruh makhluk, langit beserta isinya dan penghuninya, bumi beserta isinya dan penghuninya. Lalu Allah turunkan wahyu dari langit ke bumi, yaitu syariat Allah, yaitu hukum-hukum yang terkandung pada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya untuk mengingatkan hamba, untuk mengingatkan manusia bahwa mereka ada di dunia ini untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, li ajli ay ya'rifahu al-ibad wa ya'lamu ihatata qadrihi bil asya'i kulliha wa ihatata ilmihi bi jamil asya'. Fa idza 'arafuhu bi awsafihi al-muqaddasati wa asma'ihi al-husna abaduhu wa ahabbuhu wa qamu bihaqqi fa hadhihi hiya al-ghayatul maqsuda min al-khalqi wal amr ma'rifatullah wa ibadatuhu faqama bidzalika al-muwaffaqun min ibadillahi salihin. Semua itu Allah lakukan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Jalla wa Ala melalui sifatnya yang suci, melalui namanya yang sempurna. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, melalui ciptaan Allah yang kita lihat ini, yang kita rasakan ini, lalu kita tadabburi, kita renungkan, sudah pasti kita beribadah, sudah pasti kita bersyukur, sudah pasti kita berzikir, sudah pasti kita bertakwa. Jadi akar masalahnya adalah
Banyak dari kita kurang beribadah, tidak istiqamah, kurang berzikir, tidak bersyukur karena kita kurang mengenal Allah Jalla wa Ala. Lihat kata saya, faida arafu wa habbu. Kalau kita sudah kenal Allah, pasti kita cinta Allah. Kalau kita sudah cinta Allah, pasti kita beribadah kepada Allah. Kalau di situ sudah kita rasakan kekuatan ibadah, kelezatan ibadah, tidak akan terpisah kita dari takwa, dari zikir, dari syukur. Semua adalah satu kesatuan yang akan kita rasakan manakala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu al atamani al akmalan ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, berarti yang harus menjadi fokus kita semua sekaligus mengatasi permasalahan besar, terbesar dalam hidup kita adalah permasalahan kebodohan. Berapa banyak Allah katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kenapa banyak manusia tidak bertauhid, tidak beribadah kepada Allah? Kenapa banyak manusia nggak benar? Karena mereka tidak mengenal Allah. Allah Jalla berfirman, innama taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innama tauba lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Kenapa banyak orang berbuat dosa? Kenapa orang banyak berbuat maksiat? Kenapa banyak orang sampai saat ini masih melakukan penyimpangan? Tidak menjamin dia seorang kiai. Tidak menjamin latar belakang agamanya baik. Tidak menjamin dia hafal Quran. Karena dia tidak mengenal Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kalau orang sudah mengenal Allah, pasti dia takut kepada Allah. Kalau dia sudah takut kepada Allah Jalla wa Ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian takut, jangan kalian takut kepada manusia, jangan pernah kalian takut kepada makhluk, takutlah hanya kepadaku. Niscaya atau jika betul-betul kalian beriman atau mencintaiku. Maknanya, semua kekurangan kita, kesalahan kita disebabkan karena kita kurang mengenal Allah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Kullu man asallah fa wajahil." Seorang yang tidak mengenal Allah, semakin parah kebodohannya, kejahiliannya terhadap Allah, kepada Allah, semakin dekat dari penyimpangan dan keburukan. Makanya para jemaah, itulah makna hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang akan Allah anugerahkan kebaikan yang sangat besar dalam hidupnya, dia akan dibuat oleh Allah memahami agama. Kalau orang sudah paham agama, dia pasti kenal Allah. Tidak ada dalil mengatakan kalau Allah cinta hambanya, Allah kasih dia kekayaan. Tidak ada dalilnya. Kalau Allah sayang hambanya, Allah kasih dia pangkat tinggi, Allah kasih dia jabatan tinggi, Allah kasih dia kesehatan. Nggak ada dalilnya. Hanya satu bukti cinta Allah, hidayah. Ketika Allah cinta kepada kita, Allah jadikan kita paham agama. Apa maksudnya? Dengan kita memahami agama, kita mengenal Allah. Biar manusia tidak mengenal kita. Karena terkenal, membuat ikhlas ini terkikis, terganggu. Kita hidup untuk Allah. Allah mengangkat kita bukan karena kehebatan dunia kita. Allah mengangkat kita karena apa? Dua. Karena ilmu dan amal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan kita sibukkan sesuatu yang tidak memuliakan kita di dunia dan akhirat. Sibukkan diri kita dengan apa yang dengannya Allah angkat derajat kita. Ilmu tentang Allah. Lalu beramalah sesuatu yang dicintai Allah. Sesuatu yang dicintai Allah Jalla wa'ala hanya ada pada tuntunan Nabi. Itulah sebabnya mengapa Allah memerintahkan kita
mengikuti Rasul. Menjadikan beliau sebagai suri tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapa yang menjadikan Rasul sebagai panutan, sebagai suri tauladan? Yang cinta kepada Allah, liman kana yarjullah, yang cinta kepada Allah dan selalu rindu berjumpa dengan Allah. Wa dzakarallaha katsira, dan dia adalah orang yang selalu berzikir, tidak lepas dari zikir, zikir, zikir. Jadi ya ikhwatal iman, berarti kita harus fokus kepada talabul ilm, menuntut ilmu agama, agama yang berdasarkan dalil, agama yang sesuai pemahamannya dengan pemahaman sahabat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Jalla wa'ala menghapus, mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, sehingga dengan rahmatnya, dengan segala kesalahan dan kebodohan kita, Allah tidak segera menghukum kita, tetapi Allah lebih cenderung memaafkan kita, karena Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan hidup kita adalah hidup yang penuh berkah, dan diakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi maswatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah. Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma 'ada minhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.